ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Orang-orang yang suka berbuat maksiat itu hidupnya nampaknya dalam kebaikan. Innama numli lahum, sesungguhnya kami ini sengaja menunda azab bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa inna akramakum 'indallahi atqakum. Fa'alamu qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang harus menghunjam dalam pada setiap sanubari kita, yang insya Allah akan menjaga kewaspadaan kita, akan menjaga proses kita menuju hamba yang terbaik, akan menjaga tumpukan-tumpukan bahaya yang menghantui kita, dan yang paling menyenangkan adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah mempersiapkan dua kebun di surga, Masya Allah, bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa takut inilah yang akan selalu menjaga kita menjadi hambanya yang terbaik insya Allah. Apalagi yang semangatnya maka sebanyak apapun kebaikan kita, sehebat apapun perjuangan kita, sebanyak apapun pengorbanan kita, jangan menipu kita sampai menghilangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sadari banyak kesalahan dan pelanggaran kita,
Bahkan semakin beraneka kejahatan yang menghiasi orang-orang di sekitar kita. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi Allah menyampaikan di surah Ali Imran ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Ayat ini akan selalu membuat kita siaga agar tidak gampang terpedaya oleh kondisi yang baik di sekitar kita, oleh kondisi yang aman di sekitar kita. Wala yahsabanna alladhina kafaru, jangan sekali-kali orang-orang kafir itu merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Jadi mereka merasa baik, mereka merasa aman. Kata Allah, kami sengaja mengulur-ngulur rasa aman, kenikmatan, kebaikan yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Masya Allah. Jadi Allah itu mempertontonkan dalam kehidupan orang-orang kafir, orang-orang yang suka berbuat maksiat, itu hidupnya nampaknya dalam kebaikan. Innama numli lahum, sesungguhnya kami ini sengaja menunda azab bagi mereka, liyazdadu ithman, agar semakin terus bertambah dosa-dosa mereka. Coba ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bertambah dosanya seseorang, aman hidupnya. Bertambah dosanya, kok bagus hidupnya. Itu akan kita temukan dalam kehidupan ini. Walahum adzabum muhin. Padahal mereka pasti disiksa Allah dengan siksa yang menghinakan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan terheran-heran melihat orang yang jahat nampaknya punya derajat yang tinggi di pentas kehidupan dunia ini. Jangan terheran-heran, jelas-jelas kebohongannya, tapi masih dipercaya. Jangan heran
dari sisi apapun sulit ditembus dia dengan hukum. Jangan heran, bahkan jangan heran ketika yang lain bisa dihukum dan dia tidak kena hukuman. Jangan heran, innama numli lahum, kami menunda mereka, memberikan tenggang waktu, kami beri waktu mereka, liyazdadu itsman, agar dia semakin buruk. Ya Rahman ya Rahim. Bagi kita orang-orang yang beriman tadi, jangan kurangi semangat kita untuk selalu semangat dalam kebenaran. Karena apa yang tampak itu sering menipu kita. Sehingga kita sering meremehkan kejahatan, pelanggaran, dosa. Merasa aman karena tidak ada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasib yang paling buruk jemaah sekalian, ketika seseorang hidupnya menuju su'ul khotimah. Ini yang paling buruk, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahman ya Rahim. Semakin bertambah usianya, semakin sombong. Semakin bertambah usianya, semakin lihai menipu. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah kezalimannya. Bahkan semakin bertambah usianya, semakin banyak orang-orang menjadi korban kejahatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kasihan kalau dia bisa tertawa dalam kondisi seperti itu. Bahkan sangat mengenaskan, justru dia membanggakan dirinya menjadi orang-orang yang terbaik. Padahal itu yang Allah ancam kepada orang-orang yang semakin banyak dosanya, semakin banyak pelanggarannya, tetapi dia nampaknya semakin dihormati, semakin terjaga. Naudzubillahi min dzalik. Ada sesuatu yang seharusnya menjadi pegangan kita. Ketika kita berbuat jahat, itu sudah siksaan. Ketika kita melanggar, itu sebuah siksaan. Ingat kata baginda Rasulullah SAW. Ini belum azab Allah, yang dalam arti yang berbentuk bencana, berbentuk gempa bumi dan sebagainya. Ketika dia merasa aman, tidak terkena oleh hukuman, tetapi dia terus berbuat kejahatan, itu sebuah siksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kata baginda Rasulullah? Al-ismu ma haka fi sadrik. Ketika menjelaskan tentang dosa, Rasulullah mengatakan dosa itu adalah mahaka fi sadrik, sesuatu yang membahayakan hatimu. Jadi orang-orang yang selalu melanggar nampaknya aman dari jeratan hukum, hatinya sebenarnya menjerit, merasa khawatir, gelisah, ada hantu ketakutan yang selalu mengejar mereka. Tapi mereka pandai bersandiwara.
senyum di hadapan orang banyak. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita pernah mendengar seorang pembunuh yang asalnya bersembunyi, sulit ditemukan oleh aparat, tiba-tiba nongol sendiri di kantor polisi. Apa? Kenapa? Pak, saya pembunuh. Ini Pak. Loh, kok menyerahkan diri? Saya dikejar-kejar oleh ketakutan. Ya Rahman, ya Rahim. Dan sebaliknya, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah ketika kita sibuk beramal soleh, ketika kita sibuk beribadah, berusaha menjauhi pelanggaran, itu sebuah kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena setiap bertambah kebaikan kita, setiap bertambah ibadah kita, itu akan menambah ketentraman dalam hati kita. Itu nikmat hidup yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Bukan menikmati dosa. Dalam surah Al-A'raf ayat 97, Allah menyalahkan siapapun ketika merasa aman dari datangnya azab Allah, hatta dia orang yang paling soleh di dunia ini. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu disebut apa amina ahlul qura? Apakah penduduk Indonesia? Kan begitu kalau kita Indonesia kan. Pantaskah penduduk Indonesia ini merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna, dari akan datangnya azab kami, bayatan, yang datang pada waktu malam hari, wahum naimun, dan mereka waktu itu sedang tidur. Allah rincikan datangnya azab itu ketika manusia lengah. Astagfirullahaladzim. Ketika tidur. Ya Rahman. Yang kedua, awa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri itu, penduduk Indonesia merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna, akan datangnya azab kami duhan, pada waktu pagi hari. Wahum yal'abun, sementara mereka sedang asyik bermain-main. Ya Rahman ya Rahim. Allah ingatkan kita agar waspada. Makanya kita pastikan diri kita berdoa sebelum tidur, bahkan serah mati kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kalaupun malam ini saya meninggal dunia, itu atas nama Allah.
Ya Rahman ya Rahim. Begitu pagi hari kan kita berdoa minta rizki, apalagi ilmu dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa mengukir hidup kita sesuai dengan doa dan harapan kita. Bahkan meskipun kita tidur, kita berharap seolah-olah kita belum nggak tidur. Artinya apa? Kita dalam kebaikan. Allahu Akbar. Nah, sebagaimana tema pada hari ini yang menjadi indikasi seseorang terjebak dalam kerugian, tapi banyak yang tidak menyadarinya, mas kalian. Merasa aman. Mana dia? Afa aminu makrallah. Ini dia. Apakah mereka merasa aman dari balasan siksaan Allah? Fala ya'manu makrallah. Tidak ada orang yang merasa aman dari balasan siksaan Allah illal qaumul khasirun, kecuali mereka adalah termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Makanya pilar iman yang benar itu ada 3 kan? Al-hub, cinta kepada Allah. Yang kedua, ar-raja, selalu berharap kepada Allah. Yang ketiga harus ada al-khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita cinta, bahagia bersama Allah, meskipun kita menjadi orang-orang yang semangat dalam kebaikan karena kita mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap saja ada rasa takut mengiringi cinta, mengiringi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman ya Rahim. Jangan sampai kita dipertanyakan cintanya kepada Allah. Jangan sampai harapan kita bukan kepada Allah, enggak takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam kondisi beraneka dosa yang terjadi di pentas kehidupan kita di sini. Astagfirullah wa natubu ilaih. Orang-orang yang cerdas, yang selalu menjaga kebersihan hatinya, makanya dia selalu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, selalu saja berusaha mengontak hatinya, menghubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan lafal istighfar dan taubat. Ya Rahman ya Rahim. Apa kata istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah, ketika menanggapi Rasulullah itu mewaspadai para wanita dengan memperbanyak istighfarnya. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Hei kaum wanita, bersedekah kalian dan perbanyak istighfar kalian. Benar, Aisyah membuat statement, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah, beruntunglah seseorang yang mendapatkan pada catatan amalnya nanti di padang mahsyar istighfaran katsiran, istighfar yang banyak. Dengan beristighfar kita berusaha tidak termasuk qaumul khasirun,
orang-orang yang rugi. Ya Rahman ya Rahim. Dalam surah An-Nisa 123, "Man ya'mal su'an yuzja bih." Ya Rahman, kita yakin memang istighfar dan taubat itu membuat aman kita dari ancaman tadi. Makanya kita rojak mendapat ampunan Allah, perlindungan dari azab Allah dengan istighfar dan taubat. Tapi tetap saja khaufnya harus ada. Karena siapapun yang berbuat kejahatan, may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat kejahatan, yujzabi, pasti dibalas, pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Inilah rahasianya kenapa sampai Allah mengingatkan kepada kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya Rahman, sekecil sebesar atom perbuatan baik kita jangan diremehkan. Itu bisa menghantarkan kita ke surga. Tetapi sebaliknya, sebesar atom, sebutir debu besar kejahatan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat teliti, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya Rahman ya Rahim, kasihan kalau ada orang yang terang-terangan berdusta, kalau ada manusia yang terang-terangan menipu, yang terang-terangan membuat makar, yang terang-terangan membuat fitnah, yang terang-terangan berjanji palsu, pencitraan palsu. Kasihan. Ya Rahman ya Rahim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari nomor 4318, beliau mengatakan, "Innallaha la yumli lidzalim." Sungguh Allah itu la yumli, benar-benar menunda, lidzalim, bagi orang yang zalim, hatta idza akhadahu, sampai ketika Allah mengazabnya, mana dia, yukhla'uh, sampai ketika Allah mengazabnya, maka Allah tidak akan pernah melepas dia dari siksaan. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah menghubungkannya dengan membaca surah Hud ayat 102. Wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid.
Lagi-lagi Rasulullah menyebutkan qura, siksa yang berlaku secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka demikianlah Rabbmu ketika mengazab, idza akhadhal qura, ketika mengazab sebuah negeri, wahya zalimah, karena sudah zalim, inna akhdahu alimun syadid, karena siksaan Allah itu pedih dan dahsyat. Sudah alim, syadid, dahsyat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rahman ya Rahim, mari kita selamatkan diri kita dengan kita meminta ampunkan orang-orang lain yang suka berbuat jahat. Karena dengan dia kita minta ampunkan kepada Allah, berarti kita juga mengamankan hidup kita masing-masing. Apalagi jangan sampai kita tidak meminta ampun buat diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebagai kesimpulan kita adalah salah satu ciri orang-orang yang rugi adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa, lalai beristighfar dan bertaubat. Maka berbahagialah kita yang selalu memperbanyak istighfar kita, sebagaimana kata Siti Aisyah tadi. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu banyak beristighfar, terlepas dari jerat, termasuk kaum yang rugi, yang mendapatkan azab yang pedih dan dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu menyadari bahwa dimanapun kita berada, ada ancaman yang mengintai kita, azab yang Allah berikan kepada sebuah negeri secara umum. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Semoga Allah selalu mengampuni dosa kita sehingga kita terlepas dari ancaman azab dan hantu ketakutan kita di dunia sampai di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.